matahari di tanah Majapura. Pendekar tombak matahari. Di depan gerbang utama kerajaan, orang-orang tampak berjubel menunggu giliran untuk masuk. Namun kerumunan itu mendadak terbelah ketika suara derap langkah kuda mendekat. "Bertahanlah Yang Mulia," desis seorang pemuda sambil mengendalikan kuda selagi seorang lainnya tampak tak sadarkan diri. Kuda itu kian mendekat. Orang-orang yang dilewati tampak terbelalak sesaat sebelum akhirnya membungkuk penuh hormat. Ketika kuda telah menjauh, mereka mulai berbisik, "Loh, bukankah itu Pangeran Abimanyu?" "Ya benar, sepertinya pangeran terluka parah." "Ya dewa, baru kemarin aku melihat rombongan Pangeran Abimanyu. Apa yang terjadi dengan mereka?" Saat kuda sudah begitu dekat dengan pintu gerbang, beberapa prajurit langsung membuka pintu lebar-lebar. "Minggir!" bentak Surya Yuda ketika beberapa prajurit menghadangnya seperti berniat mengambil alih Pangeran Abimanyu dari tangannya. Wirmo, kepala prajurit yang sedang bertugas di gerbang kerajaan, mengejar Surya Yuda dengan kudanya. "Surya Yuda, biarkan kami yang membawa Yang Mulia." "Kalian kawal aku saja," jawab Surya Yuda, membuat Wirmo mengangguk faham dan mendekati kudanya. Surya Yuda sudah menempuh jarak yang begitu jauh dari alas Pejagalan hingga kota Artajaya, ibu kota dari kerajaan Nara-Arta. Seseorang dengan kondisi prima sangat mungkin mengalami kelelahan. Lalu bagaimana dengan Surya Yuda sekarang? Semoga dewa memberinya kekuatan. Batin Wirmo khawatir jika Pangeran Abimanyu atau Surya Yuda tiba-tiba terjatuh dari kuda. Di sepanjang jalan menuju istana raja, orang-orang yang melihat Pangeran Abimanyu di atas kuda bersama Surya Yuda langsung memberi hormat. Hingga akhirnya mereka sampai juga di depan gerbang istana. "Yang Mulia Pangeran Abimanyu memasuki istana." Gerbang istana langsung terbuka lebar saat para penjaga mendengar teriakan Wirmo. Surya Yuda kembali mengepakkan tali kekangnya hingga kuda perang yang ia tunggangi kembali berlari kencang. "Sabarlah Yang Mulia, sebentar lagi kita sampai." Surya Yuda bermaksud membawa Pangeran Abimanyu ke balai pengobatan istana agar lekas mendapatkan perawatan. Tempat tersebut berada di sisi timur istana, dekat dengan barak prajurit yang terletak di sebelah selatan. Beberapa orang tabib yang mendengar berita tentang terlukanya Pangeran Abimanyu telah mempersiapkan berbagai alat dan obat. "Selamatkan Yang Mulia." Begitu Pangeran Abimanyu tiba, mereka langsung membawanya masuk. Awalnya mereka panik karena jubah sutra yang dikenakan Pangeran Abimanyu basah oleh darah di bagian punggungnya. Namun setelah diperiksa kembali, tak ada luka di punggung sang pangeran. "Surya!" pekik seorang tabib melihat Surya Yuda terjatuh dari kuda. Tabib bernama Ki Anwar itu berlari menghampiri Surya Yuda. Melihat wajahnya yang pucat dan tubuhnya mulai dingin, Ki Anwar berteriak, "Bawa Surya Yuda masuk." Orang-orang pun membopong Surya Yuda ke dalam balai pengobatan. Ki Anwar langsung berusaha untuk menyadarkannya. Surya Yuda, bangunlah." Tidak ada jawaban selain suara lenguhan Surya Yuda yang masih menutup mata. "Panggilkan Dewi Mahengsari. Katakan padanya, kita membutuhkan pil rembulan bersinar." Prajurit yang sedari tadi berjaga di ambang pintu mengangguk saat mendengar perintah dari Ki Anwar. "Buatkan ramuan sampang getih. Dia terlalu banyak kehilangan darah." Tabib muda yang mendengar ucapan dari Ki Anwar dengan tangkas meracik ramuan yang diminta. Tak lama sesudahnya, ia menyerahkan semangkuk ramuan pada Ki Anwar. Ramuan sambang getih
berhasil diminumkan ke Surya Yuda. Pendarahan pun berhenti seketika, tetapi itu tak membuat kondisinya membaik. Terdapat luka menyilang dari dada kiri hingga perut kanan bawah Surya Yuda. Tak hanya itu, sebuah luka yang menjebol pusar Surya Yuda juga membuat kondisinya semakin parah. "Ya dewa, apa yang terjadi?" teriak seorang wanita yang baru memasuki balai pengobatan dan melihat Surya Yuda terbaring lemah tak berdaya. Wanita itu adalah Dewi Mayangsari. "Dewi, apa Anda membawa obat itu?" Dewi Mayangsari mengangguk dan memberikan sebuah botol giok pada Ki Anwar. Ketika botol itu terbuka, semerbak harum pil rembulan bersinar memenuhi ruangan. "Bertahanlah," lirih Ki Anwar sembari mengambil sebutir pil lalu memasukkannya ke mulut Surya Yuda. Ia menyalurkan hawa murninya untuk membantu Surya Yuda. Surya Yuda menyemburkan darah segar dari mulutnya. Tak lama kemudian tubuh pemuda itu kejang. Kecemasan pun menyergap Dewi Mayangsari. Ia langsung melakukan hal yang sama dengan Ki Anwar. "Bertahanlah, nak." Sinar berwarna emas terpancar dari tubuh Surya Yuda. Tubuh yang awalnya mengejang perlahan mulai terdiam sejalan dengan cahaya yang meredup. Tak ada hawa kehidupan yang tersisa dalam tubuh Surya Yuda. Tidak, tidak mungkin. Ki Anwar tidak percaya dengan kondisi yang dihadapinya. Hawa kehidupan Surya Yuda menghilang menandakan jika pemuda itu sudah pergi ke nirwana. "Surya, tidak Surya, tidak. Tidak mungkin ini terjadi, anakku. Kau dilahirkan dengan kekuatan Dewa Surya. Kau ditakdirkan menjadi pemimpin. Itulah takdir yang tak bisa kau ingkari." Dewi Mayangsari seperti kehilangan akal sehatnya. Dia menyalurkan tenaga dalamnya ke tubuh putranya secara maksimal hingga akhirnya sebuah ledakan yang cukup besar terjadi. Hawa kehidupan yang sangat tipis dapat dirasakan oleh Ki Anwar keluar dari tubuh Surya Yuda. "Langit tidak mengizinkanmu kembali terlalu cepat, anak muda." Ki Anwar dengan cepat menyalurkan hawa murni ke tubuh Surya Yuda. Sementara Dewi Mayangsari telah dipindahkan untuk mendapatkan perawatan juga, karena sebelumnya Dewi Mayangsari hilang kesadaran setelah menyalurkan tenaga dalamnya pada Surya Yuda. "Panggilkan beberapa perwira untuk membantu menyalurkan hawa murni," perintah Ki Anwar kepada Toleh, salah satu muridnya. "Baik guru." Pemuda itu membungkuk hormat lalu pergi meninggalkan balai pengobatan menuju barak prajurit yang berada di sebelah selatan. Di lain sisi, Surya Yuda merasakan jika dirinya sedang berada di tempat yang sangat asing. "Di mana aku? Apa aku sudah mati?" Tempat Surya Yuda kini berada adalah dimensi kosong yang berwarna putih sepenuhnya. Tidak ada apapun di sana kecuali Surya Yuda. "Jika aku mati, seharusnya alam seberang tidak seperti ini," gumam Surya Yuda. Tiba-tiba, pemuda itu teringat dengan kondisi tubuhnya yang terluka parah. "Sembuh? Bagaimana mungkin?" ucap Surya Yuda saat menggerayangi tubuhnya yang bersih tanpa luka. "Apa aku benar-benar sudah mati?" Ketika Surya Yuda merasakan hal aneh terjadi pada tubuhnya, pemuda itu melihat setitik cahaya yang memancar dari ujung tempat itu. "Mungkinkah itu jalan keluar? Aku harus ke sana memastikan." Surya Yuda berjalan menuju titik cahaya yang berada di ujung tempat itu. Dia mempercepat langkahnya karena melihat titik itu mengecil. "Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak sampai juga?" Surya Yuda tak habis pikir. Secepat apapun dia berlari dan sejauh apapun jarak yang ia tempuh, nyatanya pemuda itu tak sampai juga di tempat tujuan.
Kamu tidak akan bisa keluar dari tempat ini, anak muda. Terdengar suara entah dari mana asalnya, suara parau, seperti lelaki tua yang sudah bau tanah. Siapa kamu? Tanya Surya Yuda setengah berteriak. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling, tetapi tidak menjumpai siapapun di sana. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Suara itu terdengar kembali. Kamu tidak bisa keluar dari tempat ini. Lanjutnya lagi. Suasana di tempat itu berubah menjadi lebih dingin. Semuanya yang berwarna putih mulai berubah menjadi balai pengobatan tempat Surya Yuda dirawat. Surya Yuda juga dapat melihat sosok yang sama seperti dirinya terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Pemuda itu juga mendengar ucapan Ki Anwar bahwa dirinya telah mati. Setelah itu, Surya Yuda melihat Dewi Mayangsari menyalurkan tenaga dalamnya hingga menyebabkan sebuah petir menyambar tubuhnya. Ibu, melihat Dewi Mayangsari jatuh tak sadarkan diri, Surya Yuda mencoba menolong ibunya. Namun, ketika Surya Yuda mencoba untuk menyentuh Dewi Mayangsari, tangannya menembus tubuh sang ibu. Apa yang terjadi? Ibu, penglihatan Surya Yuda menggelap. Kepalanya terasa seperti mau pecah dan rasa sakit yang telah hilang kini kembali lagi. Perlahan Surya Yuda membuka matanya. Walau terlihat samar, Surya Yuda yakin jika Ki Anwar kini sedang tersenyum kepadanya. Surya Yuda kembali mengingat Dewi Mayangsari yang jatuh pingsan setelah menyalurkan tenaga dalam pada dirinya. Ibu, di mana ibu? Tanya Surya Yuda cemas. Ibumu ada di ruang sebelah, jawab Ki Anwar. Sepertinya ibumu kelelahan. Biarkan dia istirahat. Surya Yuda mengangguk faham. Bagaimana dengan Pangeran Abimanyu, Ki? Tanya Surya Yuda saat mengingat orang yang dikawalnya itu. Pangeran Abimanyu baik-baik saja. Kamu tidak usah khawatir. Tapi kepala sudah memberikan yang terbaik padanya. Syukurlah kalau begitu. Surya Yuda mengembuskan nafas perlahan. Ki, aku sangat lelah, Ki. Ki Anwar mengangguk dan meminta Surya Yuda untuk beristirahat. Ki Anwar tersenyum dan membatin. Pemuda yang hebat. Seperti rumor tentang dirinya yang diberkati Dewa Matahari benar adanya. Di ujung utara kerajaan Nara Arta, tepatnya di desa Pengadegan, terlihat seekor burung merpati bertengger di jendela rumah seorang warga. Surat dari kerajaan, gumam orang itu saat melihat cap kerajaan di sayap merpati itu. Orang tersebut mengambil surat yang terlilit di kaki burung dan kembali melepas merpati itu. Penjaga itu bergegas menemui pemilik rumah untuk memberikan surat tersebut. Ki Arya, ada surat dari kerajaan. Seseorang yang dipanggil Ki Arya langsung mengerutkan kening saat mendapat berita itu. Diterimanya surat itu dengan rasa penasaran yang menggelayuti pikirannya. Terima kasih, ucap Ki Arya Saloka. Rasa cemas yang mendadak muncul membuat Ki Arya Saloka bergegas membuka surat itu. Surya Yuda terluka. Ki Arya Saloka bergegas ke ruang penyimpanan dan mengambil berbagai macam ramuan berharga lalu memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Jika bocah itu hanya mengalami luka ringan, Mayang tidak akan memberitahukan hal ini padaku, gumam Ki Arya Saloka. Gendon, seorang penjaga yang tadi memberikan surat pada Ki Arya Saloka tergopoh-gopoh menghampiri pria tua itu. Ya Ki, aku harus ke Artajaya. Jaga tempat ini baik-baik. Artajaya? Maksud Ki Arya itu ibu kota Nara Arta? Tanya Gendon kebingungan. Ya, cucuku terluka dan memerlukan bantuanku. Aku harus segera pergi.
Tanpa menunggu jawaban dari Gendon, Ki Arya Saloka pergi meninggalkan desa Pengadegan menuju Artajaya. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, Ki Arya Saloka melesat dengan cepat ke arah selatan. Setelah menempuh setengah hari perjalanan, akhirnya Ki Arya Saloka sampai di Artajaya. "Salam Ki Arya Saloka," sapa Ki Anwar saat melihat kedatangan Ki Arya Saloka di balai pengobatan. "Di mana cucuku?" "Surya Yuda ada di dalam, Ki." Ki Arya Saloka mengangguk dan masuk ke balai pengobatan bersama Ki Anwar. Hal yang pertama kali Ki Arya Saloka lihat adalah Surya Yuda tengah terbaring tak sadarkan diri dengan beberapa prajurit menemaninya. Jika dari zirah perak yang mereka pakai, seharusnya mereka merupakan perwira kerajaan Naraarta. "Ki Arya, orang-orang yang sedang menyalurkan hawa murni kepada Surya Yuda berhenti dan memberi salam kepada Ki Arya Saloka." "Kalian sudah bekerja keras. Terima kasih. Aku pasti akan mengingat budi baik kalian hari ini." Ki Arya Saloka telah datang, kini saatnya orang-orang itu pergi. "Kami mohon diri Ki Arya." Ki Arya Saloka mengangguk mengizinkan. Setelah para perwira itu pergi, Ki Arya Saloka mengeluarkan banyak tanaman herbal, ramuan, dan juga pil berkhasiat dari cincin penyimpanannya. Melihat kondisi cucunya begitu lemah, Ki Arya Saloka mengambil tanaman ilalang emas untuk memulihkan tenaga dalam cucunya. Senyum terukir di wajah Ki Arya Saloka ketika membayangkan cucunya menjadi begitu kuat saat bangun. "Saat terbangun nanti, kamu pasti akan terkejut." Akar ilalang emas yang sudah dibakar dan ditumbuk oleh Ki Arya Saloka diberi sedikit nira aren serta air patan burus. Dengan hati-hati, Ki Arya Saloka meminumkan ramuan itu kepada Surya Yuda. Kening Ki Arya Saloka berkerut saat Surya Yuda menyemburkan darah. Tanya itu, tubuh Surya Yuda menegang hingga urat lehernya menonjol keluar. Seluruh permukaan kulit Surya Yuda berwarna merah seperti pembuluh darahnya pecah. Apa yang terjadi? Rasa cemas Ki Arya Saloka semakin menggila ketika mendengar raung kesakitan dari cucunya. Mata Surya Yuda masih terpejam, tetapi tubuh pemuda itu menggelinjang dan mulutnya tak berhenti meraung. Kepanikan semakin menjadi tatkala Dewi Mayangsari masuk ke ruangan itu karena keluar darah dari telinga, hidung, dan mulut Surya Yuda. Luka-luka di tubuh Surya Yuda yang awalnya sudah menutup kini kembali terbuka. Apa yang terjadi? Ki Arya Saloka menggeleng, masih belum memahami dengan kondisi cucunya itu. Aliran tenaga dalamnya kacau, organ dalamnya juga mulai hancur. Padahal aku hanya memberikannya ilalang emas untuk meningkatkan tenaga dalam. Dewi Mayangsari roboh seketika, bibirnya bergetar, tak dapat mengeluarkan kata-kata yang menumpuk di kepalanya. "Ilalang emas? Ayah memberikan ilalang emas?" tanya Dewi Mayangsari tak percaya. Air mata mengalir deras tak bisa ia bendung lagi. "Ya Dewa, kenapa harus terjadi?" lirih Dewi Mayangsari dalam tangisnya. Ki Arya Saloka yang masih sibuk meracik ramuan obat tak menggubris ucapan putrinya. "Ramuan mahkota dewa. Ramuan ini harusnya bisa menghentikan pendarahannya." Ki Arya Saloka meminumkan ramuan itu pada Surya Yuda, akan tetapi tidak ada perubahan apapun. Surya Yuda diberkati Dewa Matahari. Ilalang emas menjadi sumber kelemahannya." "Dewa Matahari, kenapa aku tidak pernah tahu? Ilalang emas bisa dinetralkan dengan kencana wungu, tapi aku tidak sanggup memberikannya." Ki Arya Saloka menyalurkan hawa murninya kepada Surya Yuda
Walau cara ini belum tentu berhasil, namun Ki Arya Saloka tidak ingin menyerah begitu saja. Ayah, aku mohon ayah. Surya adalah anakku satu-satunya. Asalkan dia hidup, aku tidak masalah. Dewi Mayangsari terus memohon kepada Ki Arya Saloka, namun Ki Arya tak mendengarkannya dan terus menyalurkan tenaga dalam. Ayah, aku mohon ayah. Tidak, Baik, jika Surya mati, aku akan mengikutinya. Dengan tanggung jawab yang dipikul suamiku, dia pasti bisa hidup walau dalam penderitaan. ancaman Dewi Mayangsari nyatanya mampu menyentuh hati ayahnya. Kalau kamu dan Surya pergi, apa gunanya ayah hidup? Ayah juga akan ikut kalian. Lirik Ki Arya Saloka, orang tua yang biasanya selalu tegar dan hangat itu saat ini mengalir air mata penyesalan. Ayah akan memberikan ramuan kencana wungu. Walaupun cara ini akan menghancurkan masa depannya, tapi dia masih bisa memperbaiki jika ada niat. Dewi Mayangsari mengangguk dan memeluk ayahnya. Panggilkan beberapa perwira tinggi untuk membantu menyalurkan tenaga dalam. Kamu sudah terlalu lelah. Jangan memaksakan diri. Dewi Mayangsari mengangguk dan memanggil beberapa perwira lewat tabib muda yang sedang berjaga. Beberapa orang berzirah perak dan satu orang menggunakan zirah emas memasuki ruangan dengan wajah cemas. Dalam susunan militer kerajaan Nara Arta, Surya Yuda adalah seorang anak emas yang tidak boleh mati muda. Sifatnya keras kepala, namun setia, otak cerdas dan sigap mengambil keputusan, dan kekuatan fisik yang begitu baik membuat Surya Yuda perlu dilindungi. Apa yang dapat kami bantu? Tanya Wirmo, prajurit yang menggunakan zirah emas. Salurkan tenaga dalam kalian. Aku harus membuat sebuah ramuan penting. Aku tak bisa menyalurkan hawaku kepada Surya. Aku mohon bantuannya. Tidak perlu memohon Ki Arya. Surya sudah seperti anak kami. Ki Arya Saloka mengangguk dan menyingkir dari sisi Surya Yuda. Wirmo dan 5 orang lainnya segera mengambil posisi dan bersiap menyalurkan tenaga dalam. Ki Arya Saloka duduk di sudut ruangan. Di hadapannya ada meja kecil dan tempayan serta lumpang kecil dan alu. Dari ruang kosong, Ki Arya Saloka mengeluarkan sebuah tanaman bunga yang memiliki kelopak berwarna ungu. Dipetiknya beberapa kelopak bunga itu, kemudian ia masukkan ke dalam lumpang. Ki Arya Saloka juga mencampurkan beberapa tetes madu hitam dan air laut, kemudian menumbuk semua bahan itu. Sebuah ramuan hitam pekat dengan aroma menyengat tercipta dari kombinasi bahan-bahan tersebut. Dengan tangan bergetar, Ki Arya Saloka memindahkan ramuan itu ke dalam mangkuk. Wirmo, aku minta tolong. Minumkan ramuan ini pada Surya Yuda. Setelah itu tahan tubuhnya agar tetap duduk. Aku akan mengerjakan sisanya. Siap, Ki. Wirmo menerima mangkok itu, kemudian meminumkannya kepada Surya Yuda. Wirmo merasakan sesuatu yang aneh dalam diri Surya Yuda setelah ramuan itu memasuki tubuhnya. Gelombang tenaga dalam yang awalnya terpancar kuat perlahan meredup dan hilang sepenuhnya setelah beberapa saat. Ki Arya, apa Surya baik-baik saja? Tanya Wirmo ketika melihat tubuh Surya Yuda melemah. Dia akan baik-baik saja, tapi perlu waktu lama untuk menyembuhkannya. Wirmo mengangguk tanpa curiga. Luka di tubuh Surya Yuda memang parah. Jika penyembuhannya memerlukan waktu lama, maka pria itu menganggapnya hal yang wajar. Apa yang harus kami lakukan setelah ini, Ki? Aku akan menangani Surya Yuda. Terima kasih sudah membantuku. Setelah bangun nanti, cucuku akan membutuhkan banyak waktu untuk bisa ditemui. Ya, aku mengerti. Luka separah itu memang perlu banyak istirahat.
Semoga Surya Yuda bisa segera pulih, ucap Wirmo tulus. Pria itu pamit kepada Ki Arya Saloka karena harus mengawasi pelatihan para prajurit. Ki Arya Saloka hanya mengangguk dan memandangi punggung para perwira yang semakin jauh sebelum hilang terpisah pintu. Jika mereka memahami maksudku, entah apa reaksi mereka. Waktu cepat berlalu. Sudah 7 hari Surya Yuda tak sadarkan diri semenjak meminum ramuan ilalang mas. Indra Yuda yang baru selesai menjalankan misi langsung menjenguk putranya yang masih belum sadar. Ki Arya Saloka dan Dewi Mayangsari menemani Indra Yuda yang masih dirawat di balai pengobatan. Mereka berdua menceritakan semuanya tanpa menutupi satu apapun. Indra Yuda terlihat marah dan kecewa, tidak pada putranya, tetapi pada orang yang membuat putranya seperti ini. Jika memang seperti ini, aku akan menulis surat pengunduran diri untuknya. Panglima Besar Indra Yuda menulis surat pengunduran diri Surya Yuda dan menyerahkannya ke Raja Wirya Semita. Hari itu juga Panglima Besar Indra Yuda resmi mencopot Surya Yuda dari jajaran militer kerajaan Naraarta. Istana terlihat ramai karena banyak pejabat militer yang menolak keputusan Panglima Besar Indra Yuda mengenai pengunduran Surya Yuda yang masih dinilai sepihak. Surya Yuda bahkan belum bangun dari tidur panjangnya, tetapi Panglima Besar Indra Yuda sudah menurunkan perintah untuk mencopot Surya Yuda dan meresmikannya. Maaf Panglima, saya rasa pencopotan Surya Yuda adalah sesuatu yang berlebihan. Apalagi jika alasannya adalah karena telah gagal melindungi putra mahkota. Wirmo menjadi orang yang pertama menolak keputusan Panglima Besar Indra Yuda. Benar Panglima, tanpa kehadiran Surya Yuda, maka kekuatan generasi muda kita akan menurun banyak. Jangan karena Surya Yuda sudah melebihi temannya dalam segala hal, maka kalian memandang tinggi pemuda itu, ucap Panglima Besar Indra Yuda. Panglima Besar Indra Yuda masih tidak mau mengatakan jika tenaga dalam Surya Yuda saat ini tersegel karena membuat beberapa orang kecewa dan justru menyalahkan ayah mertuanya. Keputusan sudah dibuat. Bahkan jika Yang Mulia Raja Wirya Semita yang meminta, aku tidak dapat berbuat banyak. Karena Ki Arya Saloka ingin membawa cucunya pergi dari kerajaan ini. Orang-orang yang mendengar ucapan Panglima Besar Indra Yuda semakin terkejut karena jika Ki Arya Saloka membawa Surya Yuda, maka kecil kemungkinannya Surya Yuda kembali ke dalam dunia militer. Jika hal itu sudah menyangkut Ki Arya Saloka, maka saya tidak akan mendebatnya. Beberapa pejabat militer yang protes langsung kepada Panglima Besar Indra Yuda memilih mundur daripada memperdebatkan hal kosong. Perdebatan juga terjadi dalam sidang di istana. Raja Wirya Semita menolak pengunduran diri Surya Yuda. Pangeran Abimanyu juga tidak ingin mengganti Surya Yuda dengan siapapun di kerajaan ini. Maaf Panglima, saya rasa mencopot Surya Yuda adalah tindakan yang berlebihan. Surya Yuda sudah melindungiku hingga terluka parah. Yang harus kita lakukan saat ini adalah membiarkannya istirahat dan memberikannya lencana kehormatan, bukan dengan mencopot jabatannya. Maaf Yang Mulia, saat ini Surya Yuda sudah tidak layak menjadi pengawal Anda lagi. Saya mohon Pangeran memahaminya dan memberikan kesempatan untuk dirinya berkembang. Pangeran Abimanyu masih ngotot mempertahankan keinginannya agar Surya Yuda tidak dicopot, namun keputusan Panglima Besar Indra Yuda tidak dapat diganggu gugat. Bukankah Surya Yuda akan terus berkembang jika dia terus berlatih? Bahkan dia juga bisa menggantikan posisi Panglima Besar suatu saat nanti. Saat perdebatan alot itu terjadi, Ki Arya Saloka secara pribadi ingin bertemu dengan Pangeran Abimanyu dan Raja Wirya Semita.
Yang mulia, Anda berhutang padaku untuk minum teh bersama, dan aku ingin menagihnya saat ini juga. Ki Arya Saloka menyerobot masuk dalam rapat kerajaan. Tentu saja Ki Arya. Suatu kehormatan bagiku bisa meminum teh bersama Anda. Ki Arya Saloka tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Jangan terlalu berlebihan yang mulia. Orang tua ini takut jika jiwanya melayang. Raja Wirya Semita kembali tertawa. Pelayan, siapkan jamuan di kediamanku. Beberapa pelayan menyiapkan jamuan kecil di kediaman pribadi Raja Wirya Semita. Panglima Besar Indrayuda juga turut diundang dalam jamuan kali ini. Terima kasih Ki Arya, sudah mau berkunjung ke kediamanku yang sederhana ini. Jika kediamanmu yang begitu bagus seperti ini dibilang sederhana, apakah yang mulia akan menyebut kediamanku sebagai gubuk? Atau seonggok kayu yang ditumpuk rapi hingga bisa ditempati manusia bau tanah ini? Ki Arya Saloka tampaknya kesal dengan sifat Raja Wirya Semita yang terlalu merendah. Maaf jika perkataanku menyinggung Anda Ki Arya, ucap Raja Wirya Semita tak enak hati. Tidak masalah, hanya saja rasanya kurang pantas jika seorang raja terlalu merendah, balas Ki Arya Saloka cuek. Baiklah yang mulia, saya ingin mengatakan satu hal tentang Suryayuda pada Anda. Saya juga ingin meminta satu hal kepada Anda yang mulia. Apakah yang mulia bisa memberikan hal itu padaku? Jika saya mampu, saya akan memberikannya. Tapi saya tidak bisa menjanjikan sesuatu yang di luar kemampuan saya. Ki Arya terlihat puas saat mendengar jawaban Raja Wirya Semita. Baiklah, saya akan mengatakan tentang Suryayuda di sini. Saya juga yang akan memberikan sebuah janji kepada yang mulia. Ki Arya Saloka mulai menceritakan tentang kondisi Suryayuda yang hampir mati. Tenaga dalamnya yang tersegel dan tanaman ilalang emas yang membuat Suryayuda melemah. Raja Wirya Semita mendengarkan dengan seksama dan sesekali mengangguk faham. Ki Arya Saloka berniat membawa cucunya pergi dari kerajaan Nara Arta agar bisa berguru di padepokan milik teman Ki Arya Saloka. Dengan begitu, kesempatan Suryayuda menjadi kuat akan lebih besar. Janji saya adalah di masa depan Suryayuda akan pulang jika kerajaan membutuhkannya dan hatinya tergerak. Namun, hal itu hanya berlaku sekali. Jika Anda sudah menggunakan kesempatan itu, sekali Suryayuda pergi, maka saya tidak bisa memastikan kapan dia kembali. Raja Wirya Semita terlihat berpikir keras. Ia tidak menyangka jika Suryayuda akan berakhir seperti ini. Namun, dia yakin dengan tekad dan semangat Suryayuda, pemuda itu bisa kembali bangkit. Jika memang ini untuk kebaikan Suryayuda, maka tidak ada yang boleh menghalanginya. Aku percaya jika Ki Arya dan Suryayuda adalah orang yang menepati janji. Raja Wirya Semita menatap tajam panglimanya, terlihat kecewa saat tahu jika panglimanya tidak jujur dalam hal ini. Hal sepenting ini, kenapa kau sembunyikan dariku, Indra? Kita sudah bersahabat sejak kecil. Begitupun anak kita. Aku akan melepaskannya dengan ikhlas dan memberikan alasan yang masuk akal tanpa menjatuhkan harga diri Suryayuda. Itu karena Indrayuda kurang memahami kondisi anaknya. Dia adalah seorang prajurit. Wajar jika ada penyampaiannya yang salah tentang kondisi seseorang, ujar Ki Arya Saloka. Melihat Ki Arya Saloka membela Panglima Besar Indrayuda membuat Raja Wirya Semita diam, tak mau memperpanjang masalah walau alasan itu terdengar tabu. Tehnya mulai dingin. Jika tidak segera diminum, rasanya akan kurang enak. Ki Arya Saloka mencoba mencairkan kecanggungan yang terjadi.
Panglima Besar Indrayuda dan Raja Wirya Semita kompak mengangkat gelasnya berniat mengajak bersulang. Ini hanya teh. Jika kalian ingin bersulang, maka sebaiknya kita minum arak, ucap Ki Arya Saloka. Raja Wirya Semita setuju dengan usulan dari Ki Arya Saloka. Dirinya meminta kepada pelayan agar membawa beberapa guci arak terbaik. Anggap saja sebagai arak perjumpaan, ucap Raja Wirya Semita yang diangguki dua rekan minumnya. Saat Ki Arya Saloka hendak meminum araknya, seorang penjaga melapor jika Surya Yuda siuman. Ki Arya Saloka pamit untuk memeriksa kondisi Surya Yuda. Perjamuan itu akhirnya harus berakhir singkat karena baik Panglima Besar Indrayuda maupun Raja Wirya Semita ingin melihat kondisi Surya Yuda. Di ruangan Surya Yuda dirawat, Dewi Mayangsari selalu menemani Surya Yuda. Untuk beberapa hari ini, wanita itu bahkan mengabaikan suaminya yang baru pulang dari misi. Nah, kenapa kamu tidak sadar juga? Ucap Dewi Mayangsari bersedih, setetes air mata yang keluar menyusuri pipi mulusnya hingga jatuh di tangan Surya Yuda yang sedang ia pegang. Ibu, suara yang begitu lirih tetapi cukup jelas di telinga Dewi Mayangsari membuat wanita itu menyeka air matanya dan mengumbar senyum kebahagiaan. Surya, kamu sadar nak? Ucap Dewi Mayangsari bahagia. Penjaga, panggilkan Ki Arya Saloka sekarang juga. Katakan padanya jika Surya telah sadar. Penjaga itu mengangguk dan pergi meninggalkan balai pengobatan. Beberapa saat berlalu, si penjaga yang pergi sudah kembali bersama Ki Arya Saloka dan dua pria lainnya. Senyum tipis terbit di bibir Ki Arya Saloka, namun senyum itu hilang ketika ia menemui Surya Yuda dan mendapat pertanyaan yang paling menyakitkan selama hidupnya. Eyang, apa yang terjadi padaku, Eyang? Bagi tersambar oleh petir surgawi, Ki Arya Saloka terpaku di tempatnya berdiri. Segudang kalimat yang ingin ia katakan tiba-tiba lenyap saat itu juga. Eyang, aku ingat betul. Sebelum aku terlelap kondisiku baik-baik saja. Tapi kenapa sekarang seperti ini, Eyang? Surya Yuda terlihat kecewa dengan kondisinya yang menyedihkan. Begitu pemuda itu bangun, tenaga dalam miliknya tak bisa ia keluarkan. Padahal dia yakin jika tenaga dalamnya masih tersisa bahkan dalam kondisi penuh. Sejenak, Ki Arya Saloka menghela nafas panjang. Pria tua itu menatap Raja Wirya Semita dan Panglima Besar Indrayuda bergantian. Panglima Besar Indrayuda mengangguk, lalu keluar bersama dengan Dewi Mayangsari dan Raja Wirya Semita. Perlahan, Ki Arya Saloka mendekati Surya Yuda dan duduk di sampingnya. Ki Arya Saloka terlihat ingin menyampaikan sesuatu tetapi seperti tak bisa mengungkapkannya. Surya Yuda akhirnya mengalah dan memulai pembicaraan. Katakan saja, Eyang. Maaf jika aku menyakiti hati Eyang. Aku hanya terkejut. Ki Arya Saloka mengangguk. Jika apa yang dialami oleh Surya Yuda menimpa dirinya, kemungkinan besar dia akan bersikap lebih parah. Apakah kamu pernah mendengar matahari yang tertutup bulan? Surya Yuda mengangguk. Maksud Eyang, gerhana matahari? Benar. Dan hal itu adalah yang kamu alami saat ini. Kamu adalah matahari, dan tenaga dalam yang kamu miliki adalah sinar. Saat ini, Kencana Wungu berperan sebagai bulan. Seberapa lama gerhana ini akan berlangsung? Hanya kamu yang bisa menentukannya, ucap Ki Arya Saloka hati-hati. Surya Yuda kembali mengangguk. Firasat tentang tenaga dalamnya terbukti benar. Pemuda itu menatap Ki Arya Saloka dengan sendu, tetapi ada setitik cahaya terlihat dalam mata Surya Yuda.
Lalu, apa yang harus aku lakukan, Eyang? Ikut dengan Eyang. Eyang akan mengantarkanmu ke kerajaan Jalu Pangkuru. Ada apa di tempat itu, Eyang? Tanya Surya Yuda penasaran. Kamu pernah mendengar Padepokan Raga Geni? Apakah yang maksud adalah padepokan yang melatih tenaga dalam hawa panas? Surya Yuda kembali berpikir. Tapi aku sudah tidak bisa menggunakan tenaga dalamku. Untuk apa aku pergi ke tempat itu? Surya, tenaga dalammu bisa terbuka lagi asal kamu mengkonsumsi mengkudu emas. Sepengetahuan Eyang, di kerajaan Jalu Pangkuru ada tanaman itu. Padepokan Raga Geni hanya sebagai pijakan. Apakah kamu paham? Jika itu yang terbaik, aku akan melakukannya. Tapi aku harus menjaga Pangeran Abimanyu. Surya Yuda kembali teringat dengan tugasnya sebagai pengawal pribadi Pangeran Abimanyu. Ayahmu sudah mencopotmu dari militer. Dia kecewa karena sifat keras kepala Abimanyu menyeretmu dalam masalah sepelik ini. Mata Surya Yuda melebar. Ia tak menyangka dengan keputusan sang ayah. Sejenak ada rasa sakit di hatinya. Tetapi dengan cepat ia singkirkan karena ia tahu jika ayahnya adalah orang yang berpikir jauh ke depan. Apa Pangeran Abimanyu tidak mencegahnya? Siapa yang bisa menentang ayahmu? Dia begitu setia pada kerajaan. Jika permintaan kecil seperti ini saja tidak diindahkan, untuk apa pengabdiannya? Yang benar, ayah juga pasti kecewa. Dan orang yang paling sakit hati dengan ini semua pasti ayah. Yang aku sudah mengecewakan ayah. Apakah ayah masih mau menerimaku? Betak! Sebuah jitakan keras mendarat di dahi Surya Yuda membuat pemuda itu meringis. Kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Jika ayahmu tahu kamu meragukannya, bisa-bisa dia langsung gandir pergi Ki Arya Saloka. Dia itu sedih, tapi dia juga bahagia karena kamu masih hidup. Kekuatan boleh hilang, tapi tidak dengan nyawa. Paham? Lama-kelamaan, Surya Yuda bisa menerima kondisinya dengan lapang dada. Hal yang harus ia lakukan saat ini adalah sembuh. Dan setelah saat itu tiba, dia akan pergi dalam waktu yang lama. Sebulan setelah penyerangan di hutan Pejagalan, luka luar Surya Yuda sudah sembuh total. Hari ini saatnya pemuda itu pergi meninggalkan kehidupan lamanya. Surya, kamu masih memiliki tempat untuk pulang. Kembalilah ketika kamu ingin kembali. Jika kamu mendapat kesulitan besar, jangan pernah ragu meminta bantuan ayah. Terima kasih ayah, aku pasti akan pulang. Panglima Besar Indrayuda mengangguk dan memeluk putranya sebagai tanda perpisahan. Entah kapan dirinya bisa bertemu dengan putranya lagi. Dewi Mayangsari juga melepas putranya dengan air mata. Ibu, aku pasti akan pulang. Dan saat pulang nanti, aku akan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Akhirnya, hari itu Surya Yuda meninggalkan istana dan menuju utara tempat tinggal Ki Arya Saloka. Para prajurit yang melihat kepergian Surya Yuda membungkuk hormat, apalagi para pengawal pribadi Pangeran Abimanyu yang memang teman seperjuangannya. Surya Yuda hanya membalasnya dengan senyuman tanpa kata-kata. Saat Ki Arya Saloka dan Surya Yuda sudah berada di luar gerbang kerajaan, Ki Arya Saloka mulai membuka pembicaraan karena merasa bosan. Jalur ini membelah hutan Nara Arta agar perjalanan ini bisa ditempuh dengan lebih cepat. Perjalanan kita akan membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Nanti kita akan menginap di hutan saja, ucap Ki Arya Saloka. Tidak masalah, Eyang. Jika aku masih memiliki tenaga dalam, pasti akan bisa lebih singkat. Surya Yuda hanya tersenyum kecut saat mengingat dirinya saat ini hanyalah manusia biasa. Jangan merendahkan dirimu sendiri.
kamu itu hanya tidak memiliki tenaga dalam. Wanita tidak akan memikirkannya karena kamu memiliki ketampanan dan kekayaan. Di lain itu, kamu juga memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Sepertinya semua itu tidak cukup, Eyang. Aku tidak pandai mengungkap perasaan. Wanita mana yang mau denganku? Halah, persis kamu seperti ayahmu. Saat mereka asik bercengkrama, Surya Yuda menarik tali kekang yang ia pegang hingga bintang kuda perang miliknya berhenti. Ki Arya Saloka ikut berhenti dan menatap cucunya penasaran. Ada apa? Tanya Ki Arya Saloka penasaran. Aku mendengar sesuatu, yang sebentar. Surya Yuda turun dari kudanya dan berjalan ke arah semak-semak. Ki Arya Saloka yang penasaran ikut turun dan mengikuti Surya Yuda. Surya, sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Yang wanita itu sedang dalam kesulitan. Aku harus menolongnya, bisik Surya Yuda. Tak jauh di depan mereka berdua terlihat 3 orang pria setengah telanjang sedang mengitari seorang perempuan yang tak berbusana. Wanita itu begitu ketakutan, tetapi tidak ada suara yang keluar karena masing-masing dari 3 orang itu menodongkan celurit. Jika begitu, majulah, ucap Ki Arya Saloka dengan suara tertahan. Surya Yuda mengangguk lalu keluar dari tempat persembunyiannya. "Hentikan!" teriak Surya Yuda saat melihat salah satu dari 3 pria di depannya mulai mendekati tubuh si wanita. Orang yang pada awalnya sudah dalam posisi berjongkok kini berdiri dan mengacungkan celurit pada Surya Yuda. "Hei bocah, mau apa kamu?" Surya Yuda mendengus. Pemuda itu menarik pedang dan menyerang pria di depannya. "Orang seperti kalian tidak pantas untuk hidup," teriak Surya Yuda. Denting dari pedang dan celurit yang saling berbenturan memekakan telinga. 2 orang yang awalnya hanya melihat kini maju menyerang Surya Yuda. Cerang! 3 orang yang memegang celurit merasa kebas saat beradu senjata dengan Surya Yuda, menandakan jika kekuatan Surya Yuda berada di atas mereka. Berbeda dengan Surya Yuda yang dengan mudah menepis setiap serangan dan memberikan serangan balik. Cas! Raung kesakitan terdengar setelah Surya Yuda memotong pergelangan salah satu penyerang. Orang itu menggeliat di tanah seraya memegang pergelangan tangan yang putus. Surya Yuda menyeringai, menampakkan wajah haus darah yang selama ini jarang terlihat. Surya Yuda merangsek maju, berniat menghabisi orang yang sudah terluka, tetapi niatnya dihalangi oleh 2 lawan lainnya yang kembali maju. Seorang penyerang mengarahkan serangan ke arah kepala Surya Yuda, sedangkan satu lagi menebas ke arah perut. Hanya ini, Surya Yuda menendang tangan penyerang yang ingin merobek perutnya hingga terdengar tulang yang patah. Tangan kanannya juga menangkis celurit yang terarah ke kepala. Dengan pedangnya, orang itu mundur beberapa langkah, tetapi Surya Yuda terus mengejar dan menebas kepala orang itu. Darah menyembur keluar dari leher tanpa kepala yang sedang menggelinjang di tanah seperti ayam yang baru disembelih. Orang itu tewas seketika. Aku, Surya Yuda, tidak akan membiarkan kebiadaban berdiri di tanah Majapura, teriak Surya Yuda murka. 2 orang lawan yang masih hidup hanya bisa bersujud memohon ampun. Ampuni kami. Surya Yuda mendengus dan menatap 2 orang di depannya dengan tajam. Kalian sudah cacat. Jika kalian mengulang ini lagi, aku bersumpah akan membabat keluarga kalian hingga anak cucu habis tak bersisa. Camkan itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah Surya Yuda. Waduh, pendekar tombak matahari, kisah dari Rana Smita. Penulis asal kota Banyumas, Jawa Tengah ya. Waduh, ini udah lama nih kita nggak bawain kisah kolosal seperti ini nih. Dan ini menjadi variasi ya, diselang-seling nantinya. Dan ini kisahnya menarik banget ya teman-teman nih. Ini mirip kisah-kisah Bayu Aji ya kalau teman-teman kemarin ya. Jadi kisahnya berlatar belakang di zaman kerajaan dulu. Dan di sini tokoh utamanya adalah Surya Yuda.
Di awal part ini Surya Yuda ini kehilangan tenaga dalam atau kehilangan kesaktian ya. Dan dia akan dibawa oleh Ki Arya Saloka, yaitu kakeknya. Saya juga suka nih ya sama karakternya Ki Arya Saloka ya. Orangnya mirip-mirip sama kakek mesum nih. Kayak apa namanya, yang Angga Reksa, dia agak-agak ngocol gitu di depan raja, berani lagi. Tapi memang pada saat itu, jadi digambarkan ya pada saat itu kedudukan tabib itu lumayan tinggi teman-teman. Jadi apabila ada apa-apa, aliansi tabib ini akan bergerak dan sangat-sangat dibutuhkan pada saat itu karena tabib itu kayak jadi ujung tombaknya. Jadi mungkin itu yang mendasari raja agak sungkan nih sama Arya Saloka. Dan makin menariknya di endingnya ini Surya Yuda walaupun dia sudah tidak memiliki kesaktian tapi dia masih punya ilmu bela diri yang mumpuni ya, fisiknya juga kuat sehingga dia bisa menolong lagi. Pokoknya besok teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk part keduanya ya teman-teman ya, kisah dari Rana Semita ini. Dan untuk di awal kami akan coba di 4 part dulu. Bagaimana nanti tanggapan teman-teman, silakan bisa tuliskan di dalam kolom komentar ya. Dan buat Mbak Rana, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Saya suka banget kisah-kisah model begini. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.